lahir tanpa ayah, tumbuh tanpa ibu, namun kelak namanya mengguncang langit dan bumi. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sholihin mempersembahkan sebuah kisah agung tentang seorang anak yatim yang tumbuh dalam kesunyian, namun dipelihara langsung oleh Rabb semesta alam. Inilah kisah masa kecil Rasulullah, kisah yang syarat air mata, ketabahan, dan cahaya takdir ilahi. Muhammad dilahirkan di kota Mekah dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, wafat sebelum beliau melihat dunia. Belum sempat merasakan belayan seorang ayah, Rasulullah sudah diuji dengan kehilangan. Ujian itu belum berhenti. Ketika usianya baru menginjak 6 tahun, ibunya tercinta, Aminah binti Wahab, pun wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah. Sejak saat itu, Muhammad kecil benar-benar sendiri, yatim piatu. Namun Allah tidak pernah meninggalkannya. Beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, seorang tokoh terpandang Quraisy. Sang kakek sangat mencintainya, mendudukannya di tempat istimewa di dekat Ka'bah, tempat yang biasanya hanya ia tempati sendiri. Tetapi tak lama berselang, Abdul Muttalib pun wafat. Sekali lagi, Muhammad harus merelakan orang yang ia cintai. Lalu Allah menghadirkan sosok Abu Thalib, paman yang miskin harta, namun kaya kasih sayang. Di rumah sederhana Abu Thalib, Muhammad tumbuh dengan kesabaran, kejujuran, dan kemuliaan akhlak. Sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikannya dari segala kotoran jahiliyah, dari kebiasaan buruk, dari aib dan dosa. Allah menghiasinya dengan sifat-sifat terbaik, hingga masyarakat Mekah menjulukinya Al-Amin, orang yang paling jujur, paling amanah, paling bersih hatinya. Ketika usianya mencapai 12 tahun, Muhammad ikut dalam perjalanan dagang menuju negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Perjalanan itu menjadi salah satu tanda besar kenabian. Saat rombongan tiba di Bushra, seorang pendeta bernama Bahira memperhatikan Muhammad dengan penuh keheranan. Ia melihat tanda-tanda yang selama ini hanya ia baca dalam kitab sucinya. Pendeta Bahira mendekat, menggenggam tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata dengan suara yang mengguncang hati, "Inilah Tuhan bagi seluruh alam, inilah utusan Rabb semesta alam. Inilah Nabi yang akan diutus untuk seluruh manusia." Orang-orang pun bertanya, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Bahira menjawab dengan penuh keyakinan, "Ketika kalian datang dari Akabah, tidak ada satupun pepohonan dan bebatuan kecuali bersujud. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang nabi. Semua tanda ini tertulis dalam kitab kami." Karena khawatir akan kejahatan orang-orang Yahudi, Bahira meminta Abu Thalib segera membawa Muhammad kembali ke Mekah. Allah menjaga Rasulnya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Tahun-tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang dikenal jujur dan terpercaya. Hingga suatu hari, beliau melakukan perjalanan dagang kedua ke Syam, kali ini bersama Maisarah, budak Khadijah radhiyallahu anha. Perjalanan itu penuh keberkahan, keuntungan berlipat, kejujuran terpancar, dan akhlak Muhammad membuat Khadijah terpikat, bukan oleh harta, tetapi oleh kemuliaan jiwa. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan yang penuh cinta, ketenangan, dan kesetiaan. Khadijah menjadi pelindung, penenang, dan pendukung terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa tersulitnya kelak. Ketika usia beliau mencapai 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk membawa risalahnya. Di Gua Hira, di sebuah gunung sunyi di Mekah, malaikat Jibril mendatanginya dengan wahyu pertama. Sejak saat itu, Muhammad bukan lagi sekadar Al-Amin, beliau adalah Rasulullah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, menghadapi caci maki, penolakan, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Namun beliau tetap lembut, tetap sabar, tetap mencintai umatnya. Selama di Mekah, Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis tanpa membelakangi Ka'bah, menjadikan Ka'bah di hadapannya. Setelah hijrah ke Madinah, beliau tetap sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, hingga akhirnya Allah memerintahkan menghadap Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Inilah perjalanan seorang yatim,
yang dicintai langit dan dirindukan umatnya hingga akhir zaman. Menurut kamu, apa pelajaran terpenting dari kisah ini? Pernah dengar kisah ini sebelumnya? Tulis amin jika kamu mencintai Rasulullah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan hanya berhenti di sini. Bagikan agar cahaya cinta kepada Rasulullah terus mengalir ke hati-hati yang lain.